Halo semuanya, jadi pada kali ini podcast hari ini kita akan membahas tentang tema keislaman nih. Nah, dengan aku Wulan Setiati yang bakal menemani sebagai host pada podcast kali ini dan akan ditemani oleh saya juga nih. Halo, aku Olga sebagai kompas yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Nah, pada episode kali ini kita tuh membahas tentang tema yang cukup hangat dan banyak banget menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, yaitu LGBT di atas nama HAM. Nah, isu ini tuh nggak hanya dibahas di media sosial aja. Jadi kayak dunia pendidikan, hukum, politik, dan tentu aja sama agama nih. Terus sebagai pihak tuh berpendapat bahwa LGBT tuh kayak bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati, tapi sebagian juga dia berpendapat kalau praktik LGBT itu bertentangan dengan hukum Islam, norma, dan budaya. Nah, karena itu penting bagi kita untuk membahas secara ilmiah, santun, dan berdasarkan perspektif Islam. Betul banget Wulan, karena podcast ini juga digunakan buat nambahin wawasan kita mengenai LGBT dari sudut pandang Islam sama HAM. Jadi kita ini bakal bahasnya tanpa emosi ya guys, dan juga pakai pendekatan ilmiah dan keagamaan. Jadi aku rasa isu ini tuh sangat penting buat kita bahas secara serius karena banyak dari kita yang mungkin belum paham kan, dan pemahaman kita tuh masih kurang memadai. Nah, di podcast kali ini, kita juga menghadirkan 3 narasumber, yaitu ada Inggil, Marvin, dan juga ada Dava, yang akan bantu kita ngejelasin tentang topik LGBT atas nama HAM itu dari berbagai aspek. Oke, makasih host Wulan dan co-host dia. Oke, perkenalkan, aku Inggil Nautika Putri Pemungkat sebagai narasumber. Semoga pendapat aku dapat membuat kalian paham dengan isu ini dan gak melihat dari satu sisi aja. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mervin Kurniawan. Aku berharap kayak obrolan kita kali ini itu dapat menjadi sarana pembelajaran untuk kita ke depannya. Halo, perkenalkan nama aku adalah Wibda Fasaputra. Semoga diskusi ini dapat mendorong kita menjadi sekarang belajar untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap nilai-nilai Islam. Nah, sebelum kita membahas topik ini lebih jauh lagi nih, kita tuh harus tahu dulu nggak sih LGBT itu apa? Menurut Inggil sendiri, LGBT itu apa sih? Oke, Wulan, jadi aku bakal jelasin dulu nih ya, LGBT itu sebenarnya apa sih? Nah, sebenarnya LGBT itu singkatan yang lesbian, yaitu L lesbian, G itu gay, B itu biseksual, dan T itu transgender. Nah, lesbian ini adalah perempuan yang tertarik sama jenisnya, sama perempuan. Gay itu adalah laki-laki yang tertarik juga sama jenisnya, sesama laki-laki. Sedangkan biseksual, nah ini memiliki ketertarikan kepada dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, kalau transgender ini itu individu yang mengidentifikasikan dirinya itu berbeda jenis kelaminnya dari saat dia lahir. Contohnya kayak dia laki-laki tapi mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan. Nah, di dalam perkembangan modern ini, LGBT itu bukan sekadar identitas, namun mereka adalah kelompok yang menyuarakan hak-hak mereka atas nama HAM gitu. Nah, ini sesuai banget sama tema kita hari ini, kayak gitu. Jujur, menurut aku menarik banget sih penjelasannya. Sekarang aku pengen nanya lebih dalam lagi sih mengenai isu LGBT yang lagi ramai diomongin juga kan saat ini. Bahkan tuh sampai masuk juga kan ke ranah hukum sama politik di berbagai negara. Nah, kalau menurut kamu sendiri, ada nggak sih faktor-faktor yang mendorong isu ini tuh semakin mencuat gitu ke permukaan, terutama di era digital kayak sekarang ini? Oke, jadi kalau ditanya penyebabnya, udah pasti sih salah satu penyebabnya itu media sosial karena perkembangan globalisasi. Nah, informasi tentang LGBT itu kan pasti menyebar luas tuh cepet banget. Dan sekarang bahkan ada beberapa negara yang udah mengakui pernikahan sama jenis dan berbagai banyaknya gender gitu. Tapi di bagi negara yang lain itu entah negara, budaya sama agama itu tidak mendapatkan pandangan yang sama dengan negara-negara yang sudah mengakui hukum untuk pernikahan sama jenis. Nah, inilah yang jadi perdebatan tentang LGBT, apakah dia masuk ke dalam ranah HAM atau sebenarnya bukan, kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah mendengarkan nih dari Inggil, penjelasan dari Inggil, apa itu LGBT. Jadi, kita udah tahu dong apa itu LGBT. Nah, setelah itu kita bakal membahas ini dengan narasumber kedua kita, yaitu Marvin.
Dalam perspektif Islam, bagaimana sih Islam memandang LGBT menurut Mervin sendiri? Nah, oke. Dalam Islam, perbuatan homo itu sering banget dikaitin sama kisahnya Nabi Lut alaihissalam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelasin bahwa kaum Nabi Lut alaihissalam itu sering banget ngelakuin perbuatan menyimpang dari fitrah manusia. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81 bahwasanya kalau mereka mendatangi laki-laki untuk melakukan syahwat bukan kepada perempuan. Nah, dimana kalau menurut para ulama itu tuh bahwa ayat itu tuh menjelaskan bahwa itu tuh larangan terhadap hubungan seksual sesama jenis. Kisah Nabi Lut tuh emang banyak banget saat ngasih kita pelajaran berharga gitu kan. Terus kalau misalnya aku bayangin ya, apa hikmah menurut kamu yang bisa kita petik dari kisah ini? Khususnya di zaman sekarang ini buat kita. Karena kan kalau di zaman sekarang ini lebih modern, terus ada pengaruh lingkungan sama arus yang lebih kuat dong tentunya dari zaman-zaman sebelumnya. Ada nggak sih pesan yang relevan gitu untuk generasi muda kayak kita saat ini di masa sekarang juga? Nah, hikmahnya Islam itu mengajarkan kita tuh bahwa kita sebagai manusia, selain manusia itu kita harus menjaga fitrah kita sebagai manusia. Nah, jadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan itu bukan cuma untuk kebutuhan biologis doang, tapi juga buat kebutuhan keluarga, untuk menjaga turunan, buat menjaga ketentraman hidup kan. Nah, intinya dalam Islam tuh dijelasin itu aturannya, buat mana yang benar, mana yang salah itu jelas. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Mervin ya, dalam perspektif Islam tuh LGBT kayak gimana? Ada juga di Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 81 sampai 82. Nah, menurut kamu sendiri, ada nggak sih hadis yang berkaitan dengan masalah LGBT ini? Oke, jadi ada beberapa hadis yang menjelaskan larangan menyukai lawan jenis serta larangan mengikuti perilaku kaum Nabi Lut. Nah, para ulama memahami hadis-hadis tersebut sebagai bentuk penjagaan terhadap identitas dan peran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya bukan untuk merendahkan manusia, melainkan menjaga kemaksiatan individu dan masyarakat. Itu poin emang penting banget sih ya. Karena kan kita tuh tadi bahas tentang LGBT. Nah terus sering muncul juga pertanyaan dari sebagian kalangan gitu ya. Kayak bukankah Islam itu agama yang penuh kasih sayang dan rahmatan lil alamin? Terus gimana kita nih sebagai muslim bisa ngasih sikap yang tegas gitu sehingga perbuatan yang kayak gitu. Tapi kan di saat yang sama juga kita tetap harus nih nunjukin kasih sayang kita ke sesama manusia kayak yang udah aku bilang tadi, ada namanya rahmatan lil alamin itu. Nah terus ada nggak sih panduan dari Islam tentang hal buat nunjukin itu? Benar, dalam Islam itu melarang penghinaan, perundungan, kekerasan maupun perlakuan tidak manusiawi terhadap siapapun. Jadi seorang muslim harus tetap menghormati martabat setiap manusia. Namun, menghormati manusia tidak selalu berarti menyetujui seluruh perilakunya. Dalam Islam, terdapat perbedaan antara menghormati individu dan membenarkan suatu perbuatan. Nah kalau gitu aku pengen nanya nih lebih jauh gitu ya, kenapa LGBT itu secara khusus sering gitu dikaitin sama isu HAM dan bukan cuma sekedar isu kayak gaya hidup atau budaya gitu kan. Apa argumentasi utama yang biasanya tuh disampaikan sama kelompok yang menggunakan kerangka HAM ini dalam membela isu ini, dan seberapa kuat sih argumentasinya buat secara akademis gitu? Nah, kalau ditanya kenapa sih sering dikaitin LGBT sama hak asasi manusia? Nah, tadi kan sempat aku bilang kalau hak asasi manusia itu termasuk dalam hak berpendapat, hak kebebasan berpendapat. Nah, jadi sebagian besar orang itu berpendapat bahwa orientasi seksual dan identitas gender khususnya itu merupakan bagian dari kebebasan individu yang tadi aku bilang. Nah, mereka itu beranggapan bahwa setiap orang itu memiliki hak atau berhak menentukan pilihan hidupnya. Kayak mereka mau menikah sama jenis atau mereka mau menganggap dirinya bukan gender yang ada pada dirinya. Nah, itu mereka menganggapnya itu kebebasan mereka. Makanya mereka menuntut untuk keadilan dari kelompok-kelompok LGBT ini tanpa diskriminasi. Nah, oleh karena itu, isu LGBT ini sering dibahas dalam kerangka hak asasi manusia kayak gitu.
Oh ya, tadi itu kan kita udah banyak banget nih membahas tentang aspek teoritis sama keagamaan dari isu LGBT ini. Nah, sekarang aku tuh pengen bawa kalian diskusi ke konteks yang lebih dekat sama kehidupan kita tuh sehari-hari. Gimana seharusnya sikap mahasiswa muslim terhadap fenomena LGBT yang banyak muncul di medsos. Apalagi di lingkungan kampus kan sangat beragam latar belakangnya nih. Apa yang bisa kita lakuin secara nyata? Nah, kalau menurut aku sendiri, lalu ya, bentar. Nah, kalau menurut aku sebagai mahasiswa kita tuh harus memperdalam ilmu agama kita sih. Karena dengan kita memperdalam ilmu agama kita, itu punya landasan yang kuat otomatis kan. Dengan landasan yang kuat, kita bisa menghadapi berbagai isu dengan jelas. Nah, ini salah satu cara yang menurut aku paling dasar banget ya. Paling dasar yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, yang pasti yang udah mahasiswa itu tuh harus berpikir kritis. Jangan langsung menerima atau menolak sesuatu informasi tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Dan itu webnya atau sumber dari orangnya itu harus yang kredibel dan paham soal persoalan ini secara menyeluruh kayak gitu. Menurut aku, sebagai mahasiswa, kita harus menjaga adab dalam berdiskusi. Perbedaan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk menghina atau merendahkan orang lain. Nah, jadi kita tuh udah tadi membahas banyak banget ya, apa itu LGBT, dari perspektif Islam itu sendiri, dari HAM, terus bahkan sampai sikap mahasiswa itu sendiri kan. Terus tadi ada perdebatan itu antara HAM dan syariat Islam kan, mana yang lebih penting. Terus habis itu ada yang namanya orientasi seksual, itu tuh ranah pribadi atau bukan. Jadi kesimpulannya itu aku sendiri itu isu LGBT itu perlu dipahami dengan pendekatan yang baik dan benar. Jadi antara ilmu pengetahuan, ilmu kemanusiaan, dan ajaran agama. Jadi sebagai mahasiswa muslim kita tuh harus berpikir kritis gitu, gimana cara kita menanggapi hal tersebut. Nah, mungkin di sini juga aku mau nambahin kali ya kesimpulannya. Kalau misalnya di sini Islam itu ngajarin antara keseimbangan dan juga ketegasan prinsip dan kelembutan akhlak. Nah, jadi dalam menghadapi perbedaan pandangan yang ada di tengah masyarakat kita tuh harus tetap mengedepankan dialog, etika, sama rasa hormat kita nih kepada sesama manusia. Karena kan itu ya sikap yang emang udah harus kita lakuin gitu kan. Jadi itu tuh termasuk juga kecenderungan seorang muslim yang sejati. Oke, makasih banget kalau sama Kohart ini aku udah jadi narasumber di sini. Ini pembahasannya seru banget. Makasih juga narasumber yang lain. Jadi kita bisa bertukar pikiran gimana perspektif dari hukum, dari agama, dari masyarakat kayak gitu. Makasih. Terus demikian podcast kali ini pada hari ini. Maaf kalau misal banyak kata ya tadi ya. Maaf juga kalau ada kata-kata yang nggak enak di hati ya guys. Terus habis itu makasih buat para narasumber, ada Hinggil, Melvin sama Dava. Makasih juga di kantor saya Zia. Jadi dan pendengar-pendengar yang telah mengikuti podcast kita pada hari ini. Jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.